Ada orang yang tersenyum di depan banyak orang, tetapi setiap malam ia menangis sendirian. Ada orang yang terlihat kuat, tetapi di dalam hatinya ia sedang hancur. Mungkin hari ini orang itu adalah Anda. Mungkin tidak ada seorang pun yang tahu beban yang sedang Anda pikul. Tidak ada yang tahu pergumulan yang Anda sembunyikan. Tidak ada yang tahu doa-doa yang Anda panjatkan dalam diam. Dan mungkin ada saat-saat ketika Anda bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih mendengar doaku? Tuhan, mengapa hidup terasa begitu berat? Tuhan, mengapa Engkau seolah diam? Jika Anda sedang berada dalam masa yang sulit, jangan tinggalkan video ini, karena mungkin renungan hari ini adalah jawaban yang Tuhan kirimkan untuk Anda. Bayangkan seorang pria yang sedang mengemudi menuju sebuah kota yang belum pernah ia kunjungi. Sebelumnya, ia tidak mengenal jalan, ia tidak tahu arah. Karena itu, ia hanya mengandalkan GPS di ponselnya. Sepanjang perjalanan, semuanya berjalan dengan baik. GPS terus memberikan petunjuk, belok kiri, lurus, belok kanan. Namun, tiba-tiba, ketika ia melewati daerah yang sepi, sinyal ponselnya hilang. GPS berhenti memberikan arahan, peta tidak bergerak, tidak ada petunjuk, tidak ada suara, tidak ada arah. Saat itulah rasa panik mulai muncul. Ia mulai bertanya dalam hatinya, apakah aku tersesat? Apakah aku sudah salah jalan? Bagaimana jika aku semakin jauh dari tujuan? Beberapa menit terasa begitu lama, namun akhirnya sinyal kembali muncul. GPS kembali aktif. Dan ketika ia melihat peta, ia terkejut. Ternyata, selama sinyal hilang, ia tetap berada di jalur yang benar. Ia tidak tersesat. Ia tidak keluar dari rute. Ia hanya tidak bisa melihat petunjuknya. Bukankah seringkali hidup kita seperti itu? Saat doa belum dijawab, saat masalah belum selesai, saat masa depan terasa tidak jelas, kita mulai berpikir Tuhan meninggalkan kita. Kita mulai berpikir Tuhan tidak lagi mendengar doa kita. Padahal, kenyataannya belum tentu demikian. Mungkin Tuhan tetap menuntun kita hanya belum bisa melihat petunjuknya. Dan ada satu kisah lagi yang mengajarkan hal yang sama. Seorang sopir truk harus mengantar barang ke kota lain. Perjalanan itu dilakukan pada malam hari. Hujan turun dengan deras. Jalanan gelap. Ketika ia sampai di sebuah jembatan panjang, kabut turun begitu tebal. Jarak pandangnya hanya beberapa meter. Ia berhenti sejenak. Di dalam pikirannya muncul berbagai ketakutan. Bagaimana kalau ada lubang di depan? Bagaimana kalau aku salah jalur? Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Ia tidak bisa melihat ujung jembatan. Ia tidak bisa melihat akhir perjalanan. Namun kemudian, ia menyadari sesuatu. Lampu truknya memang tidak mampu menerangi seluruh jembatan. Tetapi, lampu itu cukup untuk menerangi beberapa meter di depan. Dan itu sudah cukup. Akhirnya, ia memutuskan untuk terus berjalan. Perlahan, meter demi meter, langkah demi langkah. Dan pada akhirnya, ia berhasil melewati jembatan itu dengan selamat. Sahabat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita ingin Tuhan menunjukkan seluruh rencananya. Kita ingin melihat akhir cerita. Kita ingin tahu kapan masalah selesai. Kita ingin tahu kapan doa dijawab. Tetapi, Tuhan seringkali hanya memberikan terang yang cukup untuk satu langkah berikutnya. Bukan seluruh perjalanan, hanya langkah berikutnya. Dan itulah yang disebut iman. Firman Tuhan dalam Mazmur Pasal 119 ayat 105 berkata, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan tidak mengatakan bahwa firman-Nya adalah lampu sorot yang memperlihatkan seluruh masa depan kita. Tuhan mengatakan bahwa firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita. Pelita hanya menerangi beberapa langkah di depan, cukup untuk melangkah, tidak lebih dan tidak kurang. Mengapa? Karena Tuhan ingin kita belajar percaya kepadanya setiap hari, bukan hanya sekali. Firman Tuhan juga berkata dalam Yesaya pasal 41 ayat 10, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Perhatikan, Tuhan tidak berkata bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Tuhan tidak berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Tetapi,
Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Ada perbedaan besar antara hidup tanpa masalah dan hidup yang disertai Tuhan. Masalah mungkin tetap ada, tantangan mungkin tetap ada, tetapi ketika Tuhan menyertai kita, kita memiliki kekuatan untuk melewatinya. Mungkin saat ini Anda sedang bergumul dengan masalah keuangan. Mungkin usaha sedang sepi, mungkin pekerjaan terasa berat, mungkin hubungan keluarga sedang tidak baik. Mungkin ada penyakit yang belum sembuh, atau mungkin ada doa yang sudah bertahun-tahun Anda panjatkan, namun sampai hari ini belum juga dijawab. Jangan menyerah, jangan berhenti berharap, jangan berhenti percaya, karena Tuhan sedang bekerja, meskipun Anda belum melihatnya. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bukan sebagian hal, bukan hanya hal-hal yang menyenangkan, tetapi segala sesuatu, bahkan air mata, bahkan kegagalan, bahkan penantian, bahkan luka yang sedang Anda rasakan hari ini. Tuhan mampu mengubah semuanya menjadi bagian dari rencananya yang indah. Mungkin hari ini Anda belum mengerti mengapa Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi. Mungkin hari ini Anda belum memahami alasan di balik air mata yang Anda alami. Namun, percayalah, Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Tidak ada satupun pergumulan yang luput dari perhatiannya. Tidak ada satupun doa yang tidak didengarnya. Tuhan mungkin tidak selalu bekerja sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi Tuhan selalu bekerja pada waktu yang terbaik. Karena itu, jangan biarkan keadaan membuat Anda menjauh dari Tuhan. Justru, datanglah lebih dekat kepadanya. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, tetaplah melangkah. Meskipun hanya satu langkah kecil setiap hari, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Jika renungan ini memberkati Anda, tuliskan di kolom komentar, saya percaya Tuhan sedang menuntun hidup saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Terang. Dengan subscribe, Anda ikut membantu menyebarkan firman Tuhan kepada lebih banyak orang yang sedang membutuhkan pengharapan dan kekuatan. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Sekarang, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami merasa sendirian. Tuhan, bagi setiap orang yang sedang menonton video ini, Engkau tahu pergumulan mereka. Engkau tahu air mata yang tidak dilihat orang lain. Engkau tahu doa-doa yang selama ini mereka panjatkan. Hari ini kami berdoa, kuatkan mereka yang sedang lemah, hibur mereka yang sedang terluka, berikan jalan bagi mereka yang sedang merasa buntu, pulihkan mereka yang sedang kehilangan harapan. Ajarkan kami untuk tetap percaya kepadamu, bahkan ketika kami belum melihat jawaban. Ajarkan kami untuk tetap melangkah, meskipun jalan di depan belum terlihat jelas. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau tidak pernah terlambat, dan Engkau selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.